Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan himpunan ya, khusus pada penyajian himpunan. Diperuntukkan untuk kalian yang sedang belajar di matematika SMP kelas 7, baik di kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013. Tentu diperuntukkan juga buat kalian yang ingin secara mandiri dan memahami konsep dari himpunan, khususnya di penyajian himpunan. Oleh karena itu silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh ya. Penyajian himpunan, cara yang pertama adalah dengan dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi ya. Jadi cara penyajian himpunan yang pertama dengan cara enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Contoh, himpunan A anggotanya 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Kemudian contoh berikutnya, himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Kemudian himpunan D anggotanya bla bla bla, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, bla bla bla. Ya, ini adalah cara penyajian himpunan yang pertama dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Beberapa hal yang perlu dipahami di sini dalam penyajian himpunan. Yang pertama adalah nama himpunan. Jadi A, B, C, D ini nama himpunan. Itu aturannya adalah dilambangkan dengan huruf kapital cetak miring ya. Jadi huruf kapital cetak miring. Jadi himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, ini huruf kapital cetak miring. Sementara untuk menuliskan keanggotaannya itu di antara kurung kurawal ya. Jadi anggota dari himpunan A ini terletak di antara kurung kurawal 357, himpunan B antara kurung kurawal 2357 dan seterusnya ya. Cara yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya misalkan himpunan A anggotanya 357. Maka bisa juga disajikan himpunan A itu dengan menyebutkan sifatnya. Misalkan di sini sifatnya himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi kalau kita data himpunan ganjil, bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8 ya anggotanya 357. Jadi kalau yang sebelah kiri yang di blok kuning ini adalah dengan cara enumerasi atau menuliskan anggotanya, yang di sebelah kanan ini dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh berikutnya misalkan B itu 2357. Maka kalau kita amati anggota himpunan B ini ya bilangan prima ya, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Oke. Contoh berikutnya C, himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Maka kalau kita amati keanggotaannya sifatnya adalah himpunan C itu himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. A, I, U, E, O itu himpunan semua huruf vokal dengan abjad Latin. Kemudian himpunan D ini negatif bla bla bla, negatif 3, negatif 2 dan seterusnya 2, 3 bla bla bla. Tentu D adalah himpunan bilangan bulat ya. Oke. Kita sudah bisa mempelajari dua cara penyajian himpunan. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian sebagai contoh lanjutan di sini, himpunan semua bilangan asli itu dinotasikan dengan A ya. Jadi misalkan anggota himpunan bilangan asli atau A itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini hal-hal umum yang sering dijumpai ya. Kemudian himpunan semua bilangan cacah dinotasikan dengan himpunan C. Anggota himpunan bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan B ya. Anggotanya himpunan B adalah bla bla bla, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 bla 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 bla. Kemudian himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan R ya. Nah, nanti contoh bilangan real itu misalkan akar 3, 2/3, pi 0,45 dan seterusnya. Oke. Cara penyajian yang ketiga itu dinyatakan dengan notasi pembentuk bilangan.
Jadi cara penyajian himpunan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk bilangan. Nah, ini kalau disimbolkan bentuk umumnya adalah, nah ini bacanya X di mana PX. Nah, ini X itu mewakili anggota dari himpunan. Jadi X itu mewakili anggota dari himpunan. PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Jadi PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Sementara X mewakili anggota dari himpunan. Misalkan, ketika kita menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi, himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, maka ini bisa disajikan dengan notasi pembentuk bilangan sebagai berikut ya. Himpunan A itu X di mana X itu berarti anggota dari himpunannya di mana memenuhi syarat X kurang dari 6. Di mana X anggota bilangan asli. Nah, berarti X kurang dari 6 yang merupakan bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah penyajian dengan notasi pembentuk bilangan. Nah, bentuk umumnya X di mana PX. X adalah mewakili anggota himpunan, PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan. Bisa dipahami ya? Oke, contoh berikutnya. Nah, himpunan A itu X di mana X lebih dari 1 kurang dari 8 X anggota bilangan asli. Berapa saja? Ya tentu anggota dari himpunan A kalau dituliskan dalam bentuk keanggotaannya atau enumerasi berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang kedua, himpunan B, Y, di mana Y kurang dari 10, Y anggota bilangan prima. Nah, tentu kalau bilangan prima kurang dari 10, maka anggota B 2, 3, 5, 7. Contoh yang ketiga, himpunan C itu Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Ya. Ini Z keanggotaannya diwakili oleh Z. Syaratnya adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Jadi himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Oke, bisa dipahami di penyajian cara yang ketiga dengan pembentuk notasi himpunan ya. Oke, nah, sekarang kita akan coba berlatih ya. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi A itu bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli mulainya dari 1. Karena kurang dari 10 berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berikutnya himpunan B bilangan ganjil positif kurang dari 16. Bilangan ganjil positif berarti mulai dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Oke, very easy. Himpunan C bilangan prima genap. Bilangan prima genap hanya ada 1 ya, yaitu 2. Sekarang disajikan dalam pembentuk notasi pembentuk himpunan ya. Himpunan D itu diwakili angka anggotanya dengan X, mana X kurang dari sama dengan 9 X anggota bilangan asli. Berapa saja bilangan asli mulainya 1, 9 ikut di sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa dipahami? Yang E. Himpunan E, X jadi anggotanya diwakili dengan X, X-nya lebih dari negatif 3 kurang dari sama dengan 12, X anggota bilangan bulat. Nah, berarti mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, yang F sekarang, X di mana X kurang dari 10 bilangan cacah. Berarti karena bilangan cacah mulainya dari 0 ya, 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh yang kedua. Di sini diketahui A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 kurang dari 30. Habis dibagi 3. Berarti kelipatan 3 ya. 3, 5, dan seterusnya. Nah, tapi diminta nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunannya. Berarti nanti himpunan A, X, ya, di mana X anggota bilangan ganjil dan X habis dibagi 3. X kurang dari 30. Nah ini kalau ditulis dalam notasi pembentuk himpunan. Jadi X di mana X anggota bilangan ganjil, X habis dibagi 3 dan X kurang dari 30. Kalau dinyatakan anggotanya ya berarti 3, 6,
habis dibagi 3, bilangan ganjil habis dibagi 3, berarti 3, kalau 6 berarti genap ya, nggak masuk, berarti 3, 9, 15, 21, 27. Oke, berikutnya. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Nah, yang A. X di mana X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 9 bilangan bulat. Nah, berarti mulainya negatif 1 sampai 8 ya. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya X di mana X kuadrat sama dengan 9, X anggota bilangan bulat. Tentu ada berapa? 2 ya. Negatif 3 kuadrat nilai 9, 3 kuadrat juga 9. Negatif 3 dan 3. Berikutnya Y di mana Y lebih dari 0, Y lebih dari negatif 1, Y anggota bilangan bulat. Berarti Y lebih dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. D. Z di mana Z lebih dari 0 kurang dari 11. Berarti kalau bilangan genap mulainya dari 2 ya. 2 sampai 10. 2, 4, 6, 8, 10. Yang E. 3X plus 7 sama dengan 10. Berarti X-nya ya 1 ya. 1 tak kali 3 kali 1 3 tambah 7 sama dengan 10. Very easy ya. Terakhir ya. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Kita daftar dan notasi himpunan. Yang pertama, himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Berapa mulainya? 1, 29, 25, 49, 81. Karena yang diminta yang ganjil ya, kuadrat yang ganjil. Maka notasi pembentuk himpunannya X di mana X kuadrat kurang dari 100, X anggota bilangan ganjil. Baik, bisa dipahami ya. Jadi X kuadrat kurang dari 100, X anggota bilangan ganjil. Yang B, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Nah, berarti kalau kita tulis ya 1, 9, 25, 49, 81. Jadi X anggota bilangan ganjil, X kuadratnya kurang dari 100. Himpunan bilangan prima yang genap berarti 2. X anggota bilangan prima genap. Himpunan bilangan asli kurang dari 0. Kalau asli kurang dari 0, himpunan kosong ya, tidak ada. Oke, kalau dituliskan X kurang dari 0, X anggota bilangan asli. Nah, tidak ada. Himpunan kosong. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.